Lo tahu apa yang paling ironis dari sebuah bencana? Kadang, yang bikin kita hancur bukan cuma alam yang ngamuk, tapi keputusan manusia yang kelihatannya pintar di awal, tapi pelan-pelan ngebangun bom waktu di belakang layar. Dan bom itu akhirnya meledak di Sumatera. Banjir bandang yang nyapu rumah, jembatan, jalan, ladang, sampai nyeret orang tanpa ampun. Itu bukan sekadar hujan gede, bukan cuaca ekstrim doang. Ada rangkaian kesalahan yang udah lama terjadi dari hulu sampai hilir. Yang lucunya, semua orang baru panik pas airnya udah lewat dada. Di video ini, kita bakal bedah kenapa banjir bandang Sumatera 2025 bisa segila ini. Dari sisi sains, geologi, geografi, sampai kerusakan lingkungan yang selama ini dianggap pembangunan. Sebelum kita masuk lebih jauh, gue harus jujur, nggak ada satupun orang yang bisa bilang, ini 100% penyebabnya. Banjir bandang itu selalu campuran cuaca, hutan, tanah, lereng, sampai tata ruang. Dan untuk Sumatera, investigasinya masih jalan. Yang gue bahas di video ini adalah pola-pola yang sering kejadian, plus pendapat para ahli yang lagi banyak dibicarain sekarang. Jadi, anggap ini sebagai peta besar, bukan titik pasti. Tapi dari peta ini, kita bisa lihat ada jalur yang jelas. Lingkungan yang rusak bikin bencana makin brutal. Bayangin lo punya spons super gede. Spons ini nahan air, nyerap air, dan ngatur air biar nggak langsung tumpah. Itu hutan. Sekarang bayangin spons itu dipotong-potong, dicukil, dibuang, dan diganti plastik. Itu hutan yang berubah jadi kebun sawit. Di Sumatera banyak daerah hulu yang seharusnya jadi benteng alami penahan air hujan, udah berubah jadi area monokultur. Pohon asli yang akarnya panjang, kuat, dan bisa ngegenggam tanah, diganti barisan sawit yang akarnya dangkal dan cuma kuat untuk dirinya sendiri. Jadinya apa? Hulu kehilangan kemampuan nahan air. Air hujan yang dulu ditahan, sekarang langsung meluncur tanpa rem. Dan ketika hulu udah nggak punya rem, hilir cuma bisa pasrah. Ini bagian yang suka disepelekan. Sumatera itu bukan wilayah datar. Ada bukit, lereng curam, tanah muda yang gampang geser, dan struktur geologi yang sensitif sama perubahan tutupan lahan. Kalau lo cabut akar-akar yang nahan tanah di lereng, yang terjadi bukan cuma air turun kenceng, tapi tanahnya ikut melorot. Dan begitu tanah mulai melorot, dia bawa semua yang ada di jalurnya. Batu besar, batang pohon, reruntuhan. Campur itu semua dengan arus deras. Itulah yang kita sebut banjir bandang. Masalahnya, banyak yang ngira banjir bandang itu cuman air banyak. Padahal secara geologi, itu paket lengkap antara gravitasi, tanah lepas, dan ketelanjangan lereng. Kalau lo lihat peta das, daerah aliran sungai, lo bakal sadar satu hal. Banjir bandang ini bukan kecelakaan mendadak. Ini jalur air alami yang udah ribuan tahun lewat situ. Masalahnya, manusia datang dan merasa, kayaknya bagus nih bangun rumah di sini. Bagus nih jadikan kebun. Bagus nih bikin jalan. Padahal secara geografi, jalur itu adalah jalan tol air ketika debitnya naik. Air cuma menjalankan instingnya. Cari jalur yang udah dari sononya. Simpelnya gini, lo bangun rumah di rel kereta, terus kaget kenapa ada kereta. Yes, cuaca ekstrim terjadi. Hujan intensitas tinggi memang turun. Tapi hujan ekstrim itu cuman api. Bahan bakarnya, deforestasi, salah kelola das, penggundulan hutan, konversi lahan sembarangan. Kalau hutan masih utuh, banjir mungkin tetap terjadi. Tapi nggak akan sebrutal ini. Hulu itu kayak rem tangan. Kalau remnya dilepas, mobil tetap jalan. Tapi kalau ditanjakan, rem lepas sama dengan mobil jatuh. Itu yang terjadi di Sumatera. Ini fakta yang jarang dibahas to the point. Sawit itu bukan pohon jahat. Yang jahat, cara kita maksa lahan berubah tanpa mikirin fungsi ekologinya. Masalahnya, akar sawit dangkal, tanah hilang kestabilannya,
Daun sawit keras dan air hujan jatuh langsung ke tanah, ngasih energi erosi. Barisan sawit rapat bisa menghambat keanekaragaman tumbuhan yang seharusnya jadi jaring penahan tanah. Tanah sekitar sawit cepat padat dan air susah meresap. Akibatnya, hujan bukan diserap, tapi dipantulkan. Air lari ke bawah, bawa tanah, gabung sama sungai. Boom, banjir bandang. Dan ketika ada yang bilang, tapi itu kan buat ekonomi daerah. Ya benar, tapi kalau cara mainnya kayak begini, kerugiannya jauh lebih mahal dari untungnya. Biar lebih gampang, gini gambarnya. Bayangin lu punya ember besar. Ember itu mewakili sungai. Masalahnya bukan cuma ketika hujan bikin ember hampir penuh, tapi ada orang lain yang tuang ember kecil dari samping, dari belakang, dari atas, semuanya barengan. Itu yang terjadi secara hidrologi. Air hujan, air limpasan dari tebing, air tanah yang naik, air yang bawa sedimen, air yang meluncur dari kebun sawit, air dari area gundul, semuanya masuk ke satu jalur. Sungai nggak didesain untuk nerima combo attack kayak gitu. Ada 3 hal yang sebenarnya bisa memperbaiki situasi, tapi entah kenapa selalu kalah sama politik dan uang. 1. Restorasi hutan hulu. Tanam pohon asli, bukan sembarang pohon. 2. Zonasi berbasis geografi. Kalau itu jalur banjir, jangan bangun di situ. 3. Pengawasan serius konversi lahan, illegal logging itu memotong masa depan. Masalahnya, solusi ini nggak kelihatan hasilnya dalam 1 tahun. Dan kebijakan yang hasilnya lama sering dianggap nggak populer. Padahal kalau hulu diperbaiki, kita nggak akan lagi lihat banjir bandang segila kemarin. Banjir bandang Sumatera 2025 bukan bencana tiba-tiba. Ini hasil akumulasi kesalahan yang lama ditutupin, dianggap kecil, atau sengaja dibiarkan. Alam cuma ngasih kita satu pesan. Kalau lo rusak hulu, hilir pasti bayar. Kalau lo ngerasa video ini penting, bantu sebarkan, biar makin banyak orang yang ngerti bahwa bencana bukan cuma soal hujan, tapi soal cara kita memperlakukan bumi. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga logika, jaga alam. Kalau bukan kita, siapa lagi?